Al-Qurtubi menjelaskan apa sih yang dialami manusia ketika nyawa itu dicabut. Ini sudah mulai menuju kepada proses sakaratul maut. Tentunya kita harus paham semua Bapak dan Ibu, setidaknya ketika seseorang itu akan meninggal dunia, maka setidaknya ada 3 kejadian yang diberlakukan oleh Allah kepada orang ketika akan meninggal dunia. Ada 3 kondisi, ada 3 keadaan yang akan berlaku kepada seseorang ketika dia itu akan meregang nyawa. Yang pertama, yang tentunya kita harus paham, seseorang ketika akan meninggal dunia itu pasti akan dihadiri oleh para setan yang hadir di samping kanan kirinya untuk menggelincirkan dia dari jalan Allah yang lurus ketika sebelum dia itu meninggal dunia. Ini penting untuk kita ketahui, ini penting untuk kita mengerti. Karena banyak di antara kita yang tidak tahu bahwasanya setan itu ternyata hadir kepada kita ketika kita itu akan meninggal dunia. Ya, padahal ini merupakan salah satu perkara yang sudah disampaikan oleh para ulama supaya kita mengerti dan mewaspadai tentang kehadiran setan ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Maka itulah hikmahnya kenapa orang yang akan meninggal dunia itu diucapkan dengan kalimat talqin La ilaha illallah, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa harus semacam ini? Jangan ditinggalkan orang yang akan meninggal dunia kecuali kita temani terus dan kita ucapkan talqin la ilaha illallah. Karena pada saat itu untuk meyakinkan dia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Dan setan itu betul-betul hadir. Para ulama kemudian menyebutkan mana dalilnya bahwasanya setan itu hadir kepada kita ketika kita akan meninggal dunia. Dalilnya banyak. Setidaknya saya akan menyampaikan 2 dalil supaya kita mengerti tentang kehadiran setan ketika kita akan meninggal dunia. Dalil yang pertama itu secara umum. Setan itu ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari saja, setan itu selalu memperhatikan kita dan hadir dalam setiap keseharian kita. Makanya kita menjumpai bahwasanya kalau kita akan makan ataupun ketika kita akan minum, ternyata setan kan ngeliatin kita. Kalau ternyata kita lupa membaca bismillah, maka setan ikut makan bersama dengan kita dan akan ikut minum bersama dengan minuman yang kita teguk. Makanya Rasulullah pernah kan, beliau melihat seorang sahabat makan, kemudian Rasulullah melihat dengan serius. Setelah itu Rasulullah tersenyum. Dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Lalu Rasulullah menjawab, karena tadi fulan itu dia makan lupa membaca bismillah. Setan ikut makan bersamanya. Di tengah-tengahnya dia lalu mengucapkan doa bismillah awaluhu wa akhiruhu. Maka setan yang tadi ikut makan memuntahkan kembali apa yang telah dia makan dan apa yang telah dia minum. Masya Allah. Berarti di situ setan itu dalam keseharian kita minum, kita makan itu setan ngeliatin. Padahal kalau kita pikir-pikir, berapa kali kita minum di dalam satu hari kita, berapa kali kita makan, baik makanan berat atau makanan ringan. Berarti sebanyak itu pula setan memperhatikan kita. Setan itu Pak, kalau kemudian kita pulang tengah malam saja, atau ketika pulang ke rumah, setan kan ngeliatin kita. Kalau kita masuk ke rumah kita, ketok pintu, mengucapkan Assalamualaikum, Bismillah, kita mau buka pintu dengan Bismillah, lalu makan malam di rumah kita dengan mengucapkan Bismillah, maka setan itu di luar langsung membuat pengumuman, menandai rumah itu. La mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam. Ngeper setannya. Kenapa? Karena rumah itu dibacakan dengan bismillah. Tapi kalau kita masuk ke rumah kita, ternyata tidak membaca bismillah, dan ketika makan tidak membaca bismillah, setan langsung membuat pengumuman di depan rumah kita ditandai. Rumah ini bisa dijadikan tempat bermalam dan rumah ini bisa ikut makan malam karena penghuninya tidak membaca bismillah. Masya Allah. Apa yang kita ambil dari keumuman hadis itu? Kalau urusan makan saja, kalau urusan minum masuk rumah saja yang sifatnya ringan saja, ternyata setan memanfaatkan dan terus mengawasi kita, melihat gerak-gerik kita sampai kita masuk ke dalam rumah kita untuk mengambil manfaat dari kita ketika kita itu lalai membaca bismillah, apalagi ketika dalam kondisi sakaratul maut. Orang ketika dalam kondisi sakaratul maut itu kondisinya berat. Orang ketika sakaratul maut itu kondisinya berat, betul. Dan itu merupakan last battle-nya setan. Karena kesempatan terakhir setan untuk menyesatkan manusia itu ya ketika akan meninggal dunia. Itu last battle-nya dia. Makanya setan tidak menyia-nyiakan kesempatan kalau ada fulan akan meninggal dunia ketika sakaratul maut, justru dia akan datang. Dan dia akan terus mengipas-ngipasi orang itu supaya melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bahkan
Dia menginginkan supaya manusia itu bisa menjadi murtad dari agama Allah. Nah, itulah yang kemudian kita jumpai dan itulah yang kita dapatkan. Bagaimana manusia itu akhirnya bisa menjadi akhirnya setan itu mendatangi seseorang ketika sakratul maut. Itu dalil secara umum. Ada dalil yang kedua, yaitu salah satunya dari Imam Ahmad, diceritakan oleh Abdullah anaknya. Abdullah itu ketika mendapati bapaknya sakit berat, ya, belum sakaratul maut, baru sakit yang berat, maka Abdullah itu mentalkinnya, mengucapkan la ilaha illallah, kalimat-kalimat yang thayyibah, la ilaha illallah. Maka ternyata Imam Ahmad ketika mendengarkan itu dari anaknya Abdullah kemudian berkata, idhab, pergi kamu. Lah Abdullah sempat kaget, loh, saya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tetapi bapak saya mengusir saya. Nah, baru aja dia kaget, beberapa saat kemudian bapaknya berkata dan seorang kayak baru sadar. Imam Ahmad berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, bukan kamu yang aku usir. Ternyata ada dua setan yang datang dari sebelah kananku dan sebelah kiriku. Lalu berkata, wahai Ahmad, masuklah kamu kepada Yahudi. Ada setan di sebelah kiriku dan berkata, wahai Ahmad, masuklah kamu kepada agama Nasr. Maka aku mengusir mereka, pergilah kalian. Nah, itu dalilnya bahwasanya setan itu betul-betul hadir di saat orang itu sedang meregang nyawa. Makanya betul-betul inilah yang menjadikan kita memahami kenapa kita disuruh menemani terus orang yang akan meninggal dunia. Mengucapkan kalimat yang menambah keimanan, mengucapkan doa, walaupun kita nangis, sedih, tetap harus talqin terus diucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus mengucapkan itu. Karena sesungguhnya itu merupakan penjagaan kita kepada orang yang kita cintai supaya betul-betul memahamkan hatinya dan jiwanya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Nah, itulah kondisi yang pertama, orang itu akan meninggal dunia. Dihadiri oleh para syaitan untuk menggelincirkan dia dari jalan Allah yang benar. Apa yang kedua, apa yang ketiga? Apa yang akan terjadi kepada orang ketika meninggal dunia? Yang pertama, dihadiri syaitan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya, insyaAllah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah. Kondisi yang kedua ketika orang itu akan meninggal dunia itu apa yang terjadi? Kondisi yang kedua ketika orang itu akan meninggal dunia, maka dia melihat malaikat. Akan datang kepadanya para malaikat-malaikat yang tidak pernah dia jumpai pada seumur hidupnya. Ya. Makanya kemudian kita mendapati dalam satu hadis dalam riwayat Barok bin Azib, idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya wa iqbalum minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minal malaikah. Kalau seseorang itu akan meninggal dunia, akan mendatangi akhiratnya, maka datanglah serombongan malaikat. Jadi yang datang ketika orang itu akan meninggal dunia bukan satu malaikat maut, bukan serombongan malaikat. Ada malaikat maut, ada malaikatur rahmah. Kalau yang dicabut orang yang beriman dan penuh ketaatan. Kalau yang dicabut bukan orang yang beriman, maka yang datang malaikat maut bersama dengan malaikatul azab. Ya. Jadi bukan hanya malaikat maut yang datang ditugaskan ketika akan mencabut nyawa orang yang akan meninggal dunia. Para malaikat itu datang serombongan lalu kemudian duduk fajalasu inda muddil basar. Para malaikat itu duduk sepanjang mata orang yang akan meninggal dunia memandang. Makanya kadang-kadang kan kita ngelihat ya ada orang itu ketika akan meninggal dunia pandangannya begini ke atas. Sering ke atas pandangannya. Maka kemudian itu sebagaimana yang dikatakan maka malaikat itu duduk sepanjang mata dia memandang. Kemudian datanglah kemudian satu yaitu adalah malaikat maut. Malaikat maut itu datang di sini. Di sini. Dia datang. Di sebelah mana malaikat maut itu akan duduk untuk mencabut nyawa manusia? Duduk kemudian di atas kepala orang yang akan meninggal dunia. Malaikat-malaikatur rahmah kalau mencabut orang yang beriman akan membawa dua barang. Kafanun min akfanil jannah wa hanutum min hunutil miski. Dia membawa kain kafan dari surga yang diambilkan kain kafan dari surga dan mengambil minyak wangi dari surga. Lalu kemudian yang menjalankan tugas malaikat maut. Malaikat maut kalau ini yang dicabut orang beriman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dicabut. Gitu. Maka kemudian setelah ruhnya dicabut, maka kemudian langsung disambut oleh malaikatur rahmah. Ruhnya dikafani, dikasih minyak wangi. Dari minyak wangi surga. Masya Allah ya. Sampai ruh aja dikasih pakaian. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita tentang sebuah pelajaran penting. Apa itu? Pakaian yang menutup aurat itu tidak pernah sepele di hadapan Allah. Lu sampai ruh saja dikasih kain kafan. Kain kafan yang diambilkan dari surga. Lalu kemudian dikafani itu, kemudian roh itu dengan kain kafan dari surga itu, lalu dikasih minyak wangi, naik ke langit yang pertama,
Ketika langit yang pertama minta dibukakan langit yang pertama. Lalu seluruh malaikat di langit yang pertama itu kemudian berkata, "Manir ruhu hadza thayyib?" Siapa pemilik ruh yang baik ini? Langit itu gemuruh, cuma nggak terdengaran oleh kemudian telinga kita selaku manusia. Disebutkanlah nama yang terbaik dari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Naik ke langit yang kedua minta dibukakan kembali. Langit yang kedua gemuruh menyambut roh itu. Terus sampai langit yang ketujuh, ketika langit yang ketujuh tidak dibukakan. Nah tentunya kita paham ya, langit itu ada 7 lapis. Satu lapisan dengan lapisan berikutnya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Nah, kita bisa bayangkan kerajaan Allah itu sebesar apa. Pada langit yang ketujuh maka tidak dibukakan. Allah kemudian berfirman, "A'idhuhu ilal ardi." Kembalikan dia ke bumi, disitulah aku menciptakannya dan disitulah aku akan membangkitkan kembali. Maka kemudian roh itu dibawa lagi ke kuburan, dipertemukan dengan jasad yang dibawa oleh para pelayat. Dipertemu dengan jasadnya itu. Pada saat itulah kemudian sudah disatukan, cuma ruh lebih dominan daripada jasadnya. Malaikat Munkar dan Nakir turun, malaikat rahmah sudah selesai. Tugasnya ini sini berganti nih. Malaikat rahmah sudah berganti, selesai datang itu malaikatul Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Robmu, siapa Nabimu, apa agama yang diutus kepadamu? Maka pada saat itu ketika dia orang yang beriman, yang dibenarkan imannya oleh Allah, Rasulullah membacakan sebuah ayat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu diteguhkan perkataan mereka di dunia dan di akhirat. Salah satunya di alam barzah itu. Dia akan menjawab, Robku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, kitabku adalah Quran, agama yang diutus kepadaku adalah Islam. Maka setelah dia mampu menjawab itu, terdengar suara di atas langit yang ketujuh. Allah berfirman, "Shadaqa abdi." Hambaku itu telah benar. Waftahulahu baban ilal jannah. Buka pintu antara alam barzahnya dengan surga. Dibuka penghalang antara kehidupan barzahnya dengan surga. Dia mampu memandang indahnya surga tapi belum masuk. Kenapa? Surga sekarang tidak ada yang masuk. Surga sekarang belum ada satupun orang yang masuk. Tidak ada satupun orang yang masuk. Itu hanya melihat saja. Ustaz kok bisa mengatakan tidak ada satupun orang yang sudah masuk surga? Karena orang yang pertama kali masuk surga itu nanti siapa? Rasulullah Muhammad. Yang masuk dengan jasadnya dan ruhnya. Makanya dalam satu riwayat yang sahih dikatakan bahwasanya Nabi nantilah yang mengetok pintu pertama kali surga. Surga itu pintunya ada 8. Lalu diketok oleh Nabi. Lalu kemudian malaikat menjawab yang menjaga atau khazinnya. "Mana anta? Siapa kamu?" "Ana Muhammad bin Abdullah." Kemudian khazinnya penjaga pintu-pintu surga berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak diizinkan membuka pintu ini ya Rasulullah sampai engkau yang mengetoknya." Dibuka itu 8 pintu surga. Antara satu pintu dengan pintu sejarak 40 tahun perjalanan. Berarti di situ kita paham. Sekarang belum ada orang yang di surga. Kalaupun ada yang kita dapatkan dalam hadis, dimasukkan dalam tembolong burung hijau, masuk ke dalam surga, itu baru ruhnya, belum sampai jasadnya. Ya. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadhidun minaziham. Kata Rasulullah itu jumlahnya pintu surga itu ada 8. Dan Nabi berkata apa? Akan datang satu hari. Pintu surga itu akan ramai karena banyaknya orang yang akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, semoga kita termasuk yang meramaikan di depan pintu surga untuk memasukinya. Amin. Maka kemudian pada saat ini berarti surga itu ketutup. Maka tadi, hadis tadi, maka dibukakan pandangan surga. Dia hanya melihat surga. Supaya kemudian dia tahu nanti tempat kembalinya itu di situ. Kemudian datang kepadanya orang yang rupawan, yang dia bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana amaluka sholih." Saya amalmu yang sholih. Ini sholat tahajudmu, ini sedekahmu, ini baik sangkamu kepada orang mukmin, ini bagaimana kamu mencintai orang mukmin dan tidak mencelanya. Semuanya mewujud fisik orang yang begitu rupawan. Dan setelah mendapatkan 2 kenikmatan itu, tahukah kita apa teriakan penghuni kubur ketika bermalam pertama di dalam kuburnya? Setelah menyelesaikan ujian yang pertama, dia berteriak, tetapi teriakannya tidak terdengar oleh jin dan manusia. Teriakannya adalah, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli." Ya Robku, tolong segerakan kiamat ya Allah, supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku kembali. Apa sih yang kita dapatkan agak keluar dari tema? Apa yang kita dapatkan pelajaran dari teriakan penghuni kubur ketika bermalam pertama di alam kubur? Mengingatkan kepada kita, keluarga itu memori yang tidak akan pernah rontok walaupun melewati guncangan kematian. Keluarga itu momentum paling istimewa manusia bersama dengan keluarganya. Makanya kalau manusia itu melewatin guncangan kematian, itu pun tidak akan merontokkan memori dia bersama dengan keluarganya sampai mereka pun sudah melihat surga, mendapatkan teman yang rupawan. Mereka pun berteriak dan meminta kepada Allah, "Ya Allah, segerakan kiamat ya Allah,
supaya aku lekas berjumpa kembali dengan keluargaku. Nah, disitulah kita memahami hari ini keluarga kita yang kadang sering kita tinggalkan, yang terkadang sering kita jadikan list nomor 4, nomor 5, yang dijadikan list nomor 1-nya kita urusan kantor dan urusan aktivitas kita. Tapi justru keluarga itulah yang betul-betul kita rindukan ketika seseorang itu meninggal dunia di alam barzah. Makanya teguran untuk saya, teguran untuk semuanya. Perlakukan keluarga kita dengan semaksimal mungkin. Karena yang teringat oleh kita di dalam kubur itu bukan teman kita, bukan teman hobi kita, bukan teman circle kita, tapi sejatinya adalah keluarga yang kita cintai. Urusan kita dengan circle teman kita sementara waktu lupa ketika meninggal dunia, tapi keluarga itu tidak pernah lupa. Nah, ini menjadikan kita betul-betul paham. Bahkan orang yang paling setia mendoakan kita itu sebenarnya ada 3. 1, orang tua kita, 2, anak kita, yang ketiga itu pasangan hidup kita. Kalau orang lain selain dari 3 ini, paling seminggu 2 minggu setelah itu mereka akan berkutat kembali dengan kegiatan dan aktivitas mereka kembali. Dan tentunya melupakan kita ketika kita sudah terbujur kaku. Tapi kalau anak kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, mereka lah yang paling setia untuk terus mendoakan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita istimewakan mereka. Karena tidak ada yang mengistimewakan kita setelah kita meninggal dunia kecuali mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami, inilah yang kedua. Proses manusia ketika akan meninggal dunia, yaitu didatangi setan, melihat malaikat. Terus yang ketiga apa? Orang itu akan meninggal dunia. Yang ketiga, dia akan merasakan sakaratul maut yang berat. Dan kita harus paham sakaratul maut itu merupakan rasa kesakitan yang luar biasa. Tidak ada rasa kesakitan yang paling luar biasa kecuali kesakitan yang dirasakan manusia ketika sakaratul maut. Makanya disitulah kita akhirnya paham kenapa orang sakaratul maut itu tidak ada yang teriak-teriak ya Ustadz ya. Padahal maaf ya, kalau kita kejepit syaraf, ada orang kejepit syaraf sering teriak-teriak, aduh gitu. Tapi kenapa orang sakaratul maut itu diem aja? Katanya sakit, kok diem? Kalau memang sakit kan teriak-teriak dia. Kalau memang sakit itu pasti teriak-teriak. Tapi kenapa dia tidak teriak-teriak gitu? Karena sakitnya itu berlapis-lapis gitu. Sehingga ketika sakitnya itu berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, sampai mengatakan aduh aja tidak mampu. Ada orang kalau dipukul sama tongkat, 1 tongkat, dia bisa teriak aduh gitu. Tapi kalau dia dipukul 100 tongkat sekaligus, itu sudah bisa lagi mengatakan aduh karena sakitnya sudah berlapis-lapis. Nah, sakaratul maut itu begitu. Jadi kalau kita ngelihat sakaratul maut kok diem, bukan itu diam, dia sudah letih. Dia sudah tidak lagi, saking sakitnya, syaraf itu tidak bisa mengirimkan pesan ke otak, otak tidak bisa mengirimkan pesan ke mulut untuk mengatakan aduh saking lemahnya. Makanya biasanya kalau kita dapatin orang sakaratul maut, kita datangin gitu, diajak bicara mungkin sama anaknya gitu, bu gitu. Paling jawabannya itu lewat tetesan air mata, lewat mata yang begitu sayu melihat kita gitu. Karena sakit berat yang pasti dirasakan oleh setiap manusia ketika manusia itu merasakan sakaratul maut. Makanya ketika seorang manusia itu dicabut itu oleh malaikat maut itu dari atas kepalanya, pada saat itulah sakit yang berat. Seluruh syarafnya itu mati. Kita paham ya, 1 syaraf yang kejepit aja bisa membuat orang itu kesakitan. Operasi dilakukan berkali-kali hanya untuk kemudian melepaskan 1 syaraf yang kejepit. Sakaratul maut itu bukan kejepit syaraf, syaraf yang dimatikan. Ketika kemudian pertama kali yang dingin itu mana? Kaki. Kenapa kok kaki pertama kali dingin? Karena dicabutnya dari atas gitu. Kaki yang dingin gitu. Syarafnya mati. Gitu. Kemudian ngelewatin mata kaki, ngelewatin pinggul, ya, kemudian ngelewatin lambung, tak mati gitu. Kemudian ngelewati ginjal, tak, ginjalnya langsung mati, berhenti, ngelewatin jantung, tak, jantungnya berhenti. Gitu. Rasa sakit itu berlapis-lapis. Dan kemudian yang paling sakit itu kapan? Ketika ngelewatin kerongkongan. Makanya selalu disebutkan ketika nyawa di kerongkongan, ketika nyawa di kerongkongan. Kenapa kok disebut falaula idza balagatil hulqum, ketika nyawa di kerongkongan gitu. Kenapa kok disebut kerongkongan? Terus kalau penyebutan nyawa ketika dicabut itu karena menggambarkan puncak. Puncaknya itu ketika ngelewatin kerongkongan. Makanya gitu. Lalu kemudian dicabut, kemudian ngelewatin mata memberikan salam perpisahan, kata banyak hadis itu memberikan salam perpisahan dengan roh, keluar. Semua orang rasakan sakaratul maut. Makanya Masya Allah, kalau setiap orang yang hari ini zalim, suka mencela syariat, suka kemudian bicara tentang Al-Quran begini dan begitu, ya Allah Karim Rahman, kita ini nggak ngerti kalau kita itu akan sakaratul maut. Orang yang hari ini ketawa-ketawa bicara tentang syariat Allah dilecehkan gitu.
Kita ini lupa kalau kita ini sakaratul maut yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Dan itu satu ketetapan yang pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Setiap orang merasakan sakaratul maut. Kalau ada yang bertanya itu, saya kok ngelihat ada teman kok tidur, kayaknya nggak sakaratul maut. Itu kan pandangan kita. Tapi sebenarnya dia merasakan sakaratul maut yang berat. Walaupun tampaknya tidur. Analoginya gampang. Pernah nggak kita ketindihan? Kalau kita ketindihan itu kan kita gelisah gitu. Kita mau bangun susah gitu. Sampai akhirnya gitu baru kita bangun. Istri kita yang di samping kita itu nggak melihat kita ketindihan, melihatnya kita kayak tidur biasa. Padahal saat itu kita lagi ketindihan. Itu analogi. Banyak orang yang kita sangka tidur, tapi dia sedang berjibaku dengan rasa sakit ketika dicabut sakaratul mautnya. Karena setiap manusia itu merasakan sakaratul maut. Makanya sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian beliau itu berkata, dulu saya itu sering iri melihat orang kok tampaknya matinya gampang. Tapi setelah melihat Rasulullah itu meninggal dunia, baru aku itu betul-betul tidak pernah iri lagi kepada orang yang meninggal dunia. Kenapa? Karena aku pasti tahu itu rasa sakitnya ada. Sebagaimana aku melihat Rasulullah. Rasulullah aja merasakan sakaratul maut. Iya, Rasulullah merasakan sakaratul maut. Ini sekaligus pula saya membenarkan salah satu ustadz yang berkata, Nabi tidak merasakan sakaratul maut. Salah. Nabi merasakan sakaratul maut. Imam Qurtubi menyampaikan di sini. Ya, Rasulullah SAW merasakan sakaratul maut. Halaman 53. Nabi pun merasakan sakaratul maut. Pertanyaan kita, kenapa sekelas Nabi Muhammad itu merasakan sakaratul maut, Ustaz? Dijawab oleh Imam Qurtubi dengan dua jawaban. Satu, karena sesungguhnya Allah itu ingin memberikan puncak ujian kepada Nabi di dunia. Sampai matinya pun dijadikan oleh Nabi, dijadikan oleh Allah kepada Nabi 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Kenapa Nabi dijadikan sakaratul mautnya itu 2 kali lipat daripada sakaratul maut orang biasa? Supaya Nabi paling layak untuk mendapatkan kenikmatan paling maksimal di surga. Karena tidak ada orang yang paling besar ujiannya ketika di dunia kecuali Rasul. Makanya sampai Nabi kan menjadi pemimpin penduduk surga kan? Kenapa? Karena Nabi itu rasa sakit yang beliau terima itu 2 kali sakitnya orang biasa. Maaf ya, Rasul itu kalau sakit bukan kayak kita. Makanya pernah Nabi itu ketika beliau kesentuh tangannya gitu, panas tinggi sampai sahabat itu kaget. Perhatikan jawaban Nabi dalam riwayat Muslim. Wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya ini kalau sakit dijadikan sakit saya itu 2 kali sakitnya kalian. Berarti sakaratul maut Nabi itu 2 kali sakaratul maut yang biasa. Makanya Nabi ketika sakaratul maut itu apa? Di atas pangkuan Ibunda Aisyah gitu. Terus beliau meminta secawan air gitu. Ya, dari tembikar tanah didekatkan gitu sampai Nabi masukkan tangannya ke tempat air itu, diusapkan wajahnya berkali-kali sampai Nabi itu berucap apa? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya sakarat. Setiap kematian itu punya sakarat. Rasulullah lemas gitu di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah. Sampai Ibunda Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, kemana ya Rasulullah? Sampai Nabi mengatakan, ila rafiqil a'la, gitu, ke teman-temanku di tempat yang tinggi dari para nabi, saudara-saudara beliau dari kalangan para rasul. Dan Rasulullah merasakan sakit, makanya sampai Ibunda Fatimah, putri beliau yang datang nangis itu melihat Rasulullah itu merasakan sakit. Sampai kemudian ketika Ibunda Fatimah nangis gitu, lalu kemudian Rasulullah itu memberikan tanda supaya Ibunda Fatimah mendekatkan kupingnya ke kupingnya Rasulullah itu. Setelah dibisikkan sesuatu, maka tambah tangisnya Ibunda Fatimah. Ketika Nabi ngelihat anaknya masih nangis, ngasih tanda kembali supaya Fatimah mendekatkan kembali kupingnya. Kembali kemudian Fatimah mendekatkan kupingnya gitu. Barulah kemudian Bunda Fatimah itu agak tersenyum, tapi di tengah isak tangisnya. Makanya Aisyah itu bertanya, apa sih yang dibisikkan Nabi ketika pertama kali sampai membuat tangisanmu pecah gitu. Abiku, bapakku berkata, la karba ala abiki ba'da hadal yaum. Wahai anakku, sudah setelah ini tidak ada rasa sakit untuk bapakmu. Maka aku tangis, karena aku tahu berarti ini adalah hari terakhirnya beliau di dunia. Apa yang dibisikkan yang kedua yang membuat kamu tersenyum? Saat itu bapakku berkata, tenanglah wahai Fatimah, kamu adalah keluargaku yang paling cepat menyusulku nanti ketika sudah meninggal dunia. Dan betul Ibunda Fatimah beberapa waktu setelah meninggalnya Rasulullah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul. Jadi kenapa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sakaratul maut? Karena ingin Allah itu memberikan puncak kenikmatan dengan Allah memberikan puncak ujian kepada Nabi sampai ketika proses sakaratul mautnya. Yang kedua, kenapa Nabi sakaratul maut, Ustaz? Yang kedua, para ulama menyampaikan, karena sesungguhnya Allah ingin mengatakan kepada kita, loh kalau nabiku, rasulku aja merasakan sakaratul maut, apalagi ente, nggak nabi, nggak rasul, itu pasti ngerasain sakaratul maut.
Jadi manusia itu pada dasarnya itu lupa gitu. Orang-orang yang hari ini masih membuka aurat itu sebenarnya lupa kalau nanti sakaratul maut gitu. Orang yang hari ini ketawa-ketawa, ngecek-ngecek syariat Islam sampai dijadikan bercandaan gitu, lupa kalau sebentar lagi itu sakaratul maut. Makanya sampai kemudian malaikat berwasiat kepada Nabi, "I'mal masyitum, fa innaka mayyitun." Sudah, kalau mau berbuat apa saja silahkan, tapi ingatlah, kamu mati, kamu itu mati. Ini kalau kita paham itu Masya Allah. Orang-orang yang hari ini ketawa-ketawa gitu memperlihatkan permusuhannya kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, itu sebenarnya lupa. Mereka itu akan meninggal dunia dan menghadapi sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu sebesar ini. Ada nggak orang yang tidak merasakan sakaratul maut? Ada. Satu saja yang tidak merasakan sakaratul maut. Siapa itu? Orang-orang yang mereka itu mati syahid. Nah, mereka tidak merasakan sakaratul maut. Mereka sebagaimana digigit semut. Sehingga mereka tidak merasakan apapun. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami. Inilah yang menjadikan kita mengerti. Itulah 3 perkara yang dirasakan oleh setiap manusia ketika menuju kepada kematiannya. Dia melihat setan dan setan itu bertempur habis-habisan supaya orang itu mampu tersesatkan dari jalan Allah yang lurus. Dia melihat malaikat dan dia merasakan sakit yang berat. Makanya kalau kita talqin, jangan ditalqin sesuai dengan kondisi kita kayak normal. La ilaha illallah. Ayo cepet Pak. La ilaha illallah. Ayo Pak. Bukan begitu. La ilaha illallah. Dia biar mencerna kalimat itu. La ilaha illallah. Kenapa? Sakit yang dia rasakan itu berat. Dan semoga kita termasuk orang yang ambil pelajaran dalam setiap kematian orang-orang yang kita cintai. Inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya salah satu di antara hal yang kita harus paham, yang kita harus mengerti adalah setiap dari kita pasti akan berjodoh dengan kematian. Kita menerangkan dari halaman 51 sampai halaman 62 tentang proses kematian manusia. Sejatinya supaya memberikan kelembutan untuk hati kita, supaya kita paham. Semegah-megahnya kita menggenggam dunia, kalau orang itu sudah sakaratul maut tidak ada lagi yang mampu dia inginkan dari dunia itu kecuali satu. Dia hanya bisa ingin selamat ketika menuju kepada kematian. Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, dan semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah kepada